Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, teman-temanku, di mana saja Anda berada, saya kembali menjumpai Anda semua di hari ini dengan tujuan untuk mengingatkan Anda semua kepada hari-hari yang mulia ini. Sebelumnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa naskuruhu wa nasta'inuhu ala kulli syai' wa ala kulli hal. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saudara-saudaraku, pemirsaku yang budiman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada di puncak hari-hari yang mulia, yaitu hari Tarwiyah. Hari ini hari Tarwiyah dan besok adalah itu yang dinamakan khair ayyamid dunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Arafah, dan selanjutnya juga hari yang sangat mulia yaitu hari Nahar. Para ulama mempunyai dua pendapat. Ada ulama yang berpendapat bahwa hari termulia adalah hari Arafah, di mana jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ulama yang berpendapat bahwa hari yang termulia adalah hari Nahar, yaitu Yaumul Id, Idul Adha, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dengan banyaknya darah yang mengalir dari binatang-binatang yang disembelih, dikurbankan untuk Allah atau demi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, kita bersyukur sekali. Alhamdulillah, kita masih diberi umur yang panjang. Dengan kita juga tidak tahu apakah hari yang baik ini akan terulang lagi untuk kita, karena kita semua tahu apa yang sedang melanda dunia di saat ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita semua, memberi kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita, ibu bapak kita, keluarga kita semua, orang-orang yang kita kenal, umat Islam seluruhnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala wabah dan bala dan sayyi'il asqam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita demi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Para pemirsa semuanya, hari besok adalah hari termulia. Cuman saya ingin mengingatkan Anda semua, jangan lupa untuk memanfaatkan waktu. Dan saya ingin mengingatkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih bingung waktu mana yang harus kita pilih. Di mana Anda berada, hubungkan waktu kita dengan waktu di padang Arafah, yaitu adalah waktu di Saudi. Kalau kita berada di Indonesia atau berada di tempat lain, maka kita perhitungkan waktunya. Karena ibadah ini diikatkan dengan waktu dan tempat. Tempatnya yang termulia tentunya di padang Arafah, dan waktunya adalah dari setelah zuhur sampai menjelang maghrib di padang Arafah. Jadi di mana saja kita berada, kita perhitungkan waktunya. Di Indonesia perbedaan waktu antara kita dengan padang Arafah atau dengan Saudi Arabia yaitu 4 jam. Kita lebih dahulu. Jadi besok kita perhitungkan waktunya untuk mencapai waktu yang terbaik. Yaitu waktunya kalau di Indonesia ditambah 4 jam. Jadi kita bisa hitungkan di sana dari mulai jam 1 kira-kira sampai jam 6 atau setengah 7, karena sekarang musim panas di sana. Maka waktu sholatnya lebih telat. Jadi kita perhitungkan saja di sini ditambah 4 jam. Kira-kira dari jam 5 sore sampai kira-kira jam 11 atau setengah 12 malam. Untuk yang di Indonesia kita mempunyai keluasan waktu. Yang di mana-mana pun mempunyai keluasan waktu, maaf. Karena waktunya kira-kira ada kurang lebih 6 jam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya mengingatkan bagi kita yang berada di Indonesia,
Alhamdulillahirabbil alamin, misalnya kita sedang berpuasa bersama keluarga, maka jam 5 sore adalah waktu misalnya kita sibuk, kita bisa manfaatkan waktu kita dengan zikir dan sholawat dan istighfar sambil bekerja, sambil menyiapkan waktu buka kita. Juga kalau misalnya bisa kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya dari mulai sholat maghrib, atau kalau tidak bisa juga setidak-tidaknya dari waktu sholat isya kita bisa tetap duduk di tempat sejadah kita sampai menjelang jam 11:30 malam. Mengapa waktu di Padang Arafah ini waktu yang terbaik untuk doa? Nabi Muhammad SAW mengatakan doa al-Arafah, atau Nabi Muhammad mengatakan SAW doa yaumul Arafah. Doa yaitu adalah doa yang terbaik, itu adalah doa di Arafah, di mana jamaah haji sedang berwukuf meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia yang pertama untuk memuji, mempersaksikan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada malaikatnya, Allah Subhanahu wa taala yubahi bihim, al malaikah yubahi berarti memuji sambil mempersaksikan. Kata Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah wahai malaikatku, umatku datang dari seluruh penjuru dunia dengan keadaan yang sudah kusut, sudah kotor, sudah lemah, demi untuk meminta ampunanku, membesarkan namaku, meminta ampunanku, memujiku, dan berdoa kepadaku. Subhanallah. Kita pun pergunakan waktu kita di sini untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya Allah memberikan kepada kita tobat yang nasuha sambil kita berpuasa, meminta tobat yang nasuha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu dan dosa hari ini dan dosa yang akan datang. Juga kita puji nama Allah, kita berdoa. Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairud doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairu ma qultu ana wa nabiyyina min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa perkataan yang terbaik yang aku katakan dan juga dikatakan oleh nabi-nabi yang sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW tidak menginginkan untuk kita kesusahan. Beliau mengajarkan kita doa yang pendek-pendek. Bahkan doa-doa di dalam Al-Quran banyak sekali untuk kita ucapkan di esok hari, di petang hari, di malam hari. Kita ucapkan doa-doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, doa-doa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan, yang kebanyakannya pendek-pendek dan syamil, yaitu pendek-pendek tapi mencakup kebaikan untuk kita semua di dunia dan akhirat. Perbanyak beristighfar, perbanyak meminta ampunan. Katakanlah astagfirullahalladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulang-ulang terus, ikrarkan, katakan, akui semua dosa dan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah mengampuni kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah memberikan kita tobat yang nasuha dan berjanji untuk tidak mengulangi. Subhanallah. Ucapkan terus-terusan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga ucapkan pujian kepada Allah, dan pujian untuk Allah yang terbaik adalah alhamdulillah. Subhanallah. Tidak sulit.
Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah, perbanyak mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah zikir-zikir. Perbanyak 4 ucapan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Tambahkan juga perbanyak semua yang kita hafal, perbanyak. Juga perbanyak tobat, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sholawat. Subhanallah, al-baqiyatus shalihat, tidak sulit, tidak banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu adalah baqiyat sholihat. Dan semuanya dikir-dikir ini adalah ghirasul jannah, tanaman untuk surga. Subhanallah, tanaman kita untuk surga kita. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa memanfaatkan waktu kita, mempergunakan sebaik-baiknya. Juga kita doakan jamaah haji yang ada di Padang Arafah, mudah-mudahan hajinya mabrur, makbul dari Allah Subhanahu wa taala. Juga doakan diri sendiri terutama, lalu berdoa untuk orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita semuanya, saudara-saudara kita, dan untuk mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, untuk umat Islam seluruhnya, untuk kebaikan umat Islam, untuk kejayaan Islam. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita di waktu Arafah, di waktu wukuf di Arafah. Subhanallah. Inilah peringatan saya untuk Anda semua, saudara-saudara saya yang sangat saya cintai. Terima kasih untuk semuanya. Jazakumullah alif khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana Allahumma ighfir lana dzunubana waghfir wali walidayna abaina wa ummahatina wa auladina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya ucapkan kul sana intum thayyibin, taqabbalallah minna wa minkum salihil a'mal. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khair.